Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang bersemangat, lapar tak ini? Lapar? Lapar? Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajib. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah yang mana telah memberikan kita nikmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat berjumpa di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Hadirin rahimakumullah. Zaman sekarang banyak sekali orang yang melakukan kemaksiatan. Banyak sekali orang yang selalu melakukan dosa. Bahkan mereka melakukan dosa, tapi mereka tidak peduli dengan dosa yang mereka lakukan. Namun harus kita ingat, walaupun kita adalah manusia diciptakan sebagai manusia yang penuh dosa, manusia diciptakan sebagai manusia yang tidak mungkin tidak punya kesalahan, tapi Allah mengatakan bahwa manusia adalah makhluk termulia yang Ia ciptakan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran surah At-Tin ayat 4. Hadirin rahimakumullah, sebagai ciptaan Allah yang paling mulia, sebagai ciptaan Allah yang paling sebaik-baiknya, mari kita cermati tubuh kita. Lihatlah begitu sempurnanya kita diciptakan. Lihatlah di kepala kita terdapat banyak sekali panca indera. Ada mata yang berguna untuk melihat, ada telinga yang berguna untuk mendengar, ada hidung yang berguna untuk bernafas dan menghirup udara, ada juga mulut untuk makan dan berbicara. Di dalam mulut terdapat lidah yang dapat membedakan mana rasa manis, mana rasa asin, dan lain sebagainya. Namun, dengan begitu mulianya Allah menciptakan kita, begitu sempurnanya Allah menciptakan kita, tentu itu semua tidak gratis. Tentu kita harus membalas apa yang telah diciptakan oleh Allah dengan cara melakukan ibadah kepadanya. Seperti di bulan Ramadan ini, Allah menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk melakukan puasa Ramadan. Jabir bin Abdullah mengatakan, seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya penglihatanmu alias matamu, pendengaranmu alias telingamu, dan lisanmu alias mulutmu tentu ikut berpuasa. Serta harus menjauhi yang namanya dusta dan perbuatan fitnah serta yang membawa kemaksiatan. Bersikaplah baik dan berwibawalah ketika berpuasa. Janganlah kamu jadikan puasamu seperti kamu tidak berpuasa. Dalam kutipan terakhirnya, Jabir bin Abdullah mengatakan, jangan jadikan puasamu seperti engkau tidak berpuasa. Apa yang dimaksud Jabir bin Abdullah? Apa maknanya? Yang dimaksud Jabir bin Abdullah yaitu ada sekelompok orang muslim yang ia melakukan puasa dari fajar hingga
terbitnya matahari, tapi tidak diterima puasanya, tidak dianggap puasanya oleh Allah. Mengapa demikian? Apa alasannya dan apa penyebabnya? 3 penyebabnya. Yang pertama, ia berkata dusta ketika berpuasa atau biasa disebut dengan azur. Berkata dusta ketika berpuasa tentu memiliki dosa yang besar. Padahal Allah menciptakan mulut kita sesempurna mungkin, tapi malah kita buat untuk berkata dusta. Naudzubillah min zalik. Yang kedua yaitu berkata lagwu dan rafats. Apa itu lagwu dan apa itu rafats? Lagwu dalam kitab Fathul Bari, Al-Kafashi mengatakan lagwu adalah perbuatan sia-sia atau perkataan sia-sia yang dilakukan tanpa memiliki faedah. Contohnya, ini yang Gen Z biasanya melakukan gibah. Sadar nggak kalau itu dosa? Sadar, tapi kenapa masih dilakukan? Karena itu sebuah hal yang tidak disengaja. Padahal kita tahu itu dosa, tapi malah tetap kita lakukan. Astaghfirullahaladzim. Coba kita istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu yang kedua yaitu rafats. Apa itu rafats? Dalam kitab Fathul Bari, Al-Azhari mengatakan bahwa rafats adalah sesuatu hal atau perkataan yang ditunjukkan laki-laki kepada wanita, atau biasa kita sebut sebagai kata-kata porno. Nah, di bulan Ramadan ini ada loh orang yang berpuasa tapi dia menggunakan matanya untuk melihat film pornografi. Padahal dia tahu bahwa menonton film pornografi memiliki dosa yang sangat besar. Dosanya yaitu tidak diterima 40 hari ibadahnya, alias tidak diterima 40 hari 40 malam ibadah sholatnya. Tapi dia masih mau melakukan itu. Dia masih mau menonton film itu. Ada yang di sini seperti itu? Mau seperti golongan orang yang tidak diterima 40 hari sholatnya? Mau? Mau? Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu jangan ya. Bisa tidak diterima 40 hari sholatnya, tidak diterima juga ibadahnya. Berarti ibadahmu selama 40 hari hanya sia-sia saja. Kamu hanya sekedar melakukan, kamu hanya sekedar mengerjakan, tapi tidak diterima di sisi Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, baru kedua penyebabnya puasa kita tidak dianggap oleh Allah. Yang ketiga ialah melakukan kemaksiatan, berbagai jenis kemaksiatan. Padahal harus kita ingat, dalam bulan suci Ramadan, puasa bukan hanya saja menahan dahaga dan lapar dari fajar hingga terbitnya matahari. Tapi seorang yang berpuasa harus bisa menahan tubuhnya dari perilaku-perilaku yang mengandung kemaksiatan dan dosa. Harus kita ingat hadirin bahwa Rasulullah mengatakan sejelek-jeleknya orang berpuasa adalah orang yang hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi tetap melakukan kemaksiatan. Kalau zaman sekarang biasanya orang ngomong gini, sholat jalan, ngaji jalan, puasa jalan, maksiat juga jalan. Aneh kan? Sholat jalan, ngaji jalan, terus puasa juga jalan, tapi tetap melakukan maksiat. Lalu apa gunanya kita beribadah kalau kita tetap melakukan maksiat? Astagfirullah, nauzubillah min dzalik. Tapi hadirin, dari 3 hal ini dapat kita ketahui bahwa 3-tiganya adalah dosa besar. Coba, yang pertama penyebab tidak dianggapnya puasa seorang hamba, apa penyebabnya? Yang pertama, berkata dusta. Yang kedua, berkata lagwu dan rafats. Dan yang ketiga, melakukan berbagai macam kegiatan maksiat. Nah, walaupun kita melakukan 3 ini, walaupun kita sering tidak sengaja maupun disengaja melakukan 3 hal ini, maupun pada saat puasa maupun di luar puasa, tapi Allah tidak pernah Allah menutup pintu taubatnya.
Tidak pernah Allah tidak mengampuni dosa hambanya. Tidak pernah Allah mencaci hambanya. Tidak pernah Allah sekali saja tidak memberikan rizki kepada hambanya. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha memberikan ampunan kepada kita. Allah Maha Pemaaf. Bahkan walaupun manusia diciptakan sebagai makhluk yang tidak mungkin terbebas dari dosa, tidak mungkin terbebas dari yang namanya salah, tapi Allah malah memberikan banyak kelebihan terhadap kita. Di antaranya yang pertama, Allah memberikan kita daya pikir dan akal. Coba sekarang saya tanya, hewan punya daya pikir dan akal enggak? Hewan punya kewajiban menuntut ilmu enggak? Ada enggak hewan yang kuliah terus dapat gelar cum laude? Ada enggak? Enggak ada kan? Karena apa? Karena Allah memberikan daya pikir dan akal hanya kepada manusia. Contoh yang kedua, Allah memberikan kita hawa nafsu. Allah memberikan kita hasrat. Allah memberikan kita syahwat. Coba kita bandingkan dengan malaikat. Apakah malaikat mempunyai hawa nafsu? Apakah malaikat makan? Apakah malaikat minum? Apakah malaikat menikah? Enggak. Karena apa? Karena Allah memberikan kesempatan ini, Allah memberikan kelebihan ini hanya kepada manusia. Bahkan Allah mengatakan dalam salah satu firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila, yang artinya kami lebihkan mereka kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran surah Al-Isra ayat 70. Ayat ini menjadi bukti, bahkan para ulama-ulama besar beserta ahli tafsir terkemuka pun, yaitu Imam Ibnu Katsir rahimakumullah mengatakan, ayat ini menjadi bukti, ayat ini menjelaskan bahwa jenis manusia lebih utama daripada jenis malaikat. Padahal malaikat taat beribadah, padahal malaikat diberi kelebihan Allah, selalu taat kepada Allah. Tapi kenapa Allah mengatakan manusia lebih utama daripada malaikat? Maka dari itu hadirin, dengan begitu banyaknya rahmat yang diberikan oleh Allah, begitu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah, begitu banyaknya hidayah yang turun kepada hamba-hamba Allah, begitu banyaknya rizki yang datang kepada kita, masihkah kita tidak mau bersyukur? Masihkah kita mau kufur nikmat? Masihkah kita mau menunda-nunda sholat dan tidak mau melakukan ibadah yang lainnya? Masihkah kita mau berkata dusta? Dan masihkah kita mau melakukan hal-hal haram dan hal-hal yang mencangkut kepada kemaksiatan? Na'udzubillah min zalik. Maka dari itu, mari kita bersama-sama bersyukur atas apa yang dilimpahkan oleh Allah. Bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dekatkan diri kita kepadanya dengan cara tingkatkan iman kita, tingkatkan takwa kita, serta selalu berdisiplin dalam beribadah. Dan jangan lupa harus melakukan 5 rukun iman. Yang pertama yaitu zakat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji bagi yang mampu. Kadang orang bilang haji bagi yang mampu hanya kepada orang-orang yang mampu, orang yang kaya. Terus kalau kita nggak mampu gimana? Kalau kita miskin gimana? Berusaha, kerja bisa, cari pekerjaan, berpenghasilan, berjualan, berdagang. Bukan malah bilang haji hanya untuk orang yang mampu, yang kaya-kaya saja. Bukan berarti antum semua itu nggak mampu. Hanya saja antum semua kurang berusaha. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin perkataan saya tadi bisa membuat hadirin semuanya
berubah, memuhasabah diri masing-masing, sehingga kita semua mendapatkan hidayah dari Allah, diampuni dosa kita, serta menjalani ibadah puasa Ramadan, ibadah Ramadan, tarawih dan lain-lainnya menjadi lancar. Amin ya rabbal alamin. Wal akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.